Sangat banyak nikmat dari Allah yang kita tidak menyadarinya ini sebuah nikmat. Karena kita tidak menyadari nikmat, kita tidak mensyukurinya. Baru tahu nanti kalau sudah tidak ada. Begitu pula nikmat adanya orang tua. Baru tahu nanti kalau orang tua sudah tiada. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. (212) ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 212. Man lam ya'rifin ni'ama biwuzdaniha arafaha biwujudi fuqdatiha. Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tidak adanya atau lenyapnya. Siapa yang tidak mengenal nilai sebuah nikmat, baru ia akan mengetahui harga nikmat itu sesudah nikmat itu hilang. Kita duduk jarang bersyukur, punya pantat, tidak ingat. Tapi ketika nanti ambeien, bisul, atau tulang ekor bengkok, baru kita tahu betapa mahalnya duduk yang enak itu. Sekarang kita tidak ingat, mata bisa berkedip sendiri itu sebuah karunia. Tapi ketika mata kita tidak bisa berkedip, atau kedipnya tidak sama satu sama lain, baru tahu betapa mahalnya bisa kedip dua-duanya sekaligus. Kita tidak tahu mahalnya kaki, kecuali nanti kalau sudah mulai ada asam urat, mulai ada masalah dengan kaki, kita baru tahu bahwa jalan seimbang, bisa jalan tegak, itu nikmat yang besar. Sangat banyak nikmat dari Allah yang kita tidak menyadarinya ini sebuah nikmat. Karena kita tidak menyadari nikmat, kita tidak mensyukurinya. Baru tahu nanti kalau sudah tidak ada. Begitu pula nikmat adanya orang tua. Baru tahu nanti kalau orang tua sudah tiada. Kita kehilangan kesempatan masuk surga lewat pintu keridhaan orang tua. Sama di Darut Tauhid juga, banyak yang tinggal di sini tidak merasakan ini sebuah nikmat. Bekerja di lingkungan pesantren, rezekinya insya Allah halal, tiap waktu sholat diingatkan untuk sholat, tidak ke masjid ditegur, malam dibangunkan tahajud, siang disuruh saum Senin Kemis, Quran harus baca. Mungkin ada yang merasa beban, tapi nanti sesudah pindah ke sebuah tempat yang jauh dari masjid, tidak ada ilmu, tidak ada yang mengingatkan, maksiat gampang, baru terjadi ini. Syukur. Ini dengar dari santri yang pernah pindah dari sini, sekarang ingin balik lagi ke sini, ketika tahu bahwa tidak mudah
untuk mendapatkan lingkungan yang mengajak orang beriman dan dekat dengan Allah. Sekarang nikmat apa yang paling besar dalam hidup ini? Satu, nikmat penciptaan. Kita ada, ini nikmat. Karena kalau tidak diciptakan, kita tidak ada. Nikmat kedua sesudah penciptaan adalah nikmat diurus oleh Allah. Kebayang kita diciptakan, tidak diurus oleh Allah, berat sekali. Kita tidak mungkin mengurus tubuh kita sendiri tanpa pertolongan Allah, mustahil. Kita tidak mengerti bagaimana urusan tubuh ini bisa berlangsung sempurna. Sedikit saja saya ceritakan hadirin. Seminggu yang lalu diperiksa darah, ternyata kolesterol tinggi. Itu saja tidak mengerti kenapa kolesterol saya tinggi. Diterjemahkan oleh dokter, ini ada LDL, kolesterol yang tidak baik, yang kalau menempel pembuluh darah akan menyempit sehingga nanti pecah. Mungkin jadi serangan jantung kalau di sini, atau jadi stroke, lumpuh sebelah. Oh ya, berarti selama ini 50 tahun lebih lancar. Tidak disyukuri. Kita tidak tahu ini pembuluh darah lancar. Kenapa mampet sekarang? Karena sudah tua, memang beda enzimnya. Kenapa saya begini padahal saya rajin olahraga? Padahal makan dijaga, kata dokter. Suka ngemil tidak? Oh iya, makan dijaga cuma 2 kali sehari, tapi di jalan 3 jam, 4 jam, cistik, rokdok hadirin, semua yang terlarang dimakan. Habis 1 kardus. Ternyata itu yang membuat tidak disiplin. Saya baru mengerti betapa rumitnya darah di tubuh ini. Ada HDL, ada LDL, ada kolesterol total, ada trigliserida. Masya Allah. Segala macam. Tadi diperiksa darah, segala macam itu. Kita tidak tahu itu, benar? Baru tahu ketika mulai mampet. Nah, semua itu nikmat dari Allah, diurus tiap saat, gratis. Periksa darah mahal hadirin. Selama ini tidak diperiksa, beres. Siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jarang mensyukuri darah saya lancar, enzim saya bagus, ya, karena tidak menyadari bahwa tubuh ini diurus oleh Allah. Tadi berkumpul dengan sahabat-sahabat dari DIF dan dari SLB. Apa artinya? Terima kasih. Karena tidak mendengar. Tidak pernah ada suara, sepi. Kita jarang mensyukuri. Tahu rasa syukur telinga normal? Semua lakukan, tutup sebelah telinga yang kanan, sing kedap. Bagaimana rasanya? Tidak stereo. Enak tidak? Enak tidak? Kalau nyebut tidak, begini deh, jangan begini ya. Tidak enak kan deh? Coba tutup dua-duanya. Memang saya nggak keluarin suara saya. Kebayang tidak kita sepi begitu setiap waktu kan? Kita jarang mensyukuri telinga ini, benar? Suatu saat dulu ada santri doakan saya. Kenapa?
Saya kemasukan air telinga saya. Lah, terus gimana? Biasa kan? Tapi tai kupingnya jadi keras. Tai kuping jadi keras. Iya. Sampai dibor 2 kali. Tolong, gak enak sekali. Dibor. Saya ketawa terbahak-bahak. Gak kebayang kuping dibor. Allah tahu tuh. Dia menderita, saya tertawa. Itu sore, pagi harinya diajak berenang di Karangsetra. Gak pernah berenang di sana, sesudah besar. Pada subuh berenang, jam 6:30, deng, sebelah, deng. Masya Allah hadirin, siang-siang makin gak kedengaran. 2 kali dibor di THT. Sampai minta maaf, dik punten, saya sudah ngetawain, baru tuh hilang tuh. Repot sekali hadirin. Azan, ngimamin, ceramah dengan hanya tidak stereo begini. Kita tidak menyadari stereo itu karunia Allah, benar? Jadi kalau orang menderita, sebetulnya bukan kurang karunia, tetapi kurang bersyukur. Ini ngangguk ini kan karunia ini. Coba kalau cuman bisa ke bawah, nggak bisa naik lagi. Untuk begini-begini ini, otot ini tuh harus naik turun. Digerakkan. Coba kalau nggak berhenti. Saya sudah selesai ceramah, sudah begini. Ini ketawa itu karunia, hadirin. Kompak. Suara didengar, perintah ke telinga, dari telinga ke otak, kamu harus ketawa sekarang. Tidak boleh telat, ya kan? Coba kalau delay setengah jam di jalan sendirian. Ketawa itu nikmat besar, karena untuk tertawa harus diterjemahkan benar. Ketawanya juga nadanya terukur. Itu kan paru-paru. Kita suara ini naik. Coba kalau ini nggak kebuka, jadi seperti mules. Jarang kita merasakan ketawa itu sebagai nikmat. Benar? Bagi saudara yang tidak jerawatan, jarang mikir itu sebagai nikmat. Lah saya sekarang lagi jerawatan, gak bisa ditahan hadirin. Tetap ngejenol. Allah kalau mau gampang sekali. Mari kita fokus kepada nikmat yang Allah beri. Hasilnya apa? Hasilnya kita jadi husnuzon kepada Allah. Kita jadi mengenal rahmat Allah, kita jadi tidak takut dengan nikmat-nikmat yang belum Allah berikan, karena kalau kita syukur, kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Banyak yang disyukuri atau sedikit bersyukur. Pernah seorang raja melihat ada orang kaya ini, raja kaya, lihat dari jendela, dia lihat itu tukang kebun enak, kerja tidak beban pikiran, istirahat di bawah pohon nyenyak, kemudian makan apa adanya juga enak. Lah saya pusing jadi raja, padahal maaf kurang enak, padahal makan enak, kasur empuk, luar biasa, segala ada. Kenapa kok itu nikmat? Kelihatannya ada yang salah di poster nih. Halo, A, B, yang mana? Yang enak? A, B. A,
B. Tanya ke menterinya, kenapa itu dia merasa bahagia sekali padahal tidak banyak rezekinya. Akhirnya cara ngetesnya adalah pakai tes 99. Apa tes 99? Kita cek apakah kebahagiaannya ini bisa langgeng atau tidak. Makalah tolong dikirimlah oleh menteri tersebut 99 dinar. 99 dinar dalam sebuah kotak, tapi kotak itu diberi tulisan 100 dinar. Kasih, wah dia gembira dapat 100 dinar. Dihitunglah, kok cuma 99? Terus dihitung, jatuh di mana nih? Mulailah dia sibuk memikirkan yang 1 dinar. Besoknya dilihat oleh sang raja tukang kebun itu. Loh, kok tukang kebun itu sekarang murung? Kenapa? Ya itulah raja, tes 99. Saya kirim 99 dinar, tapi saya tulis 100 dinar. Jadi dia sedang memikirkan 1 dinar. Padahal kemarin dia tidak punya uang. Tiba-tiba ada yang ngasih uang 99 dinar. Tapi sibuk memikirkan yang 1 dinar. Kemana jatuhnya? Siapa yang ngambil? Bukannya mensyukuri 99 dinar. Yang dia juga tidak pernah berpikir uang itu bakal ada. Nah itulah kita. Kita sibuk memikirkan yang belum ada. Padahal Allah memberikan luar biasa setiap saat. Benar? Benarkah hadirin? Mudah-mudahan sesudah pertemuan ini setiap kali kedip kita bersyukur, alhamdulillah. Nafas, alhamdulillah. Bertemu orang, alhamdulillah. Mungkin adik-adik pernah mendengar kisah orang kaya yang belum beli tanah sepetak. Dia tuan tanah ini sudah membeli hampir semua tanah. Tinggal sepetak rumah tidak mau dijual. Jengkel sekali. Ini orang udah miskin, sombong, rumah jelek, tidak mau pindah. Tiap hari dia memikirkan rumah orang itu. Padahal dia punya rumah banyak, punya tanah luas, tapi sibuknya mikir tanah orang itu, tanah petani itu. Saking jengkelnya dia datangi. Pas didatangi rumah itu, sang petani sedang sholat duha. Selesai sholat, doa, kelihatan nikmat. Selalu wiridnya itu hamdalah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Karim. Sampai berlinang air mata. Si orang kaya ini tuan tanah takjub. Rumah jelek, tanah sepetak, tapi seperti yang bahagia sekali. Penasaran, diketok pintu, tok tok tok. Alhamdulillah ya Allah. Pegang telinganya. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Waalaikumsalam. Tambah hamdalah. Saya nih tamu, lihat saya. Alhamdulillah ya Allah. Tunggu, ini kenapa hamdalah terus? Apa yang kakek lakukan? Saya sedang bersyukur sekali.
Orang tidak punya rumah, saya punya rumah. Orang tidak punya tanah, saya punya tanah. Kenapa saya ketok alhamdulillah? Saya jadi ingat punya telinga yang mendengar suara diketuk, alhamdulillah. Ketika salam kok alhamdulillah, saya bersyukur ada yang mendoakan saya dengan salam, alhamdulillah. Waktu Bapak suruh lihat saya jadi ingat punya mata, alhamdulillah. Geleng-geleng kepala. Sekarang saya mengerti kenapa saya hidup tidak pernah bahagia. Walaupun saya punya harta melimpah ruah, karena saya sibuk memikirkan yang tidak ada, bukannya sibuk mensyukuri yang ada. Terima kasih, kakek sudah menyadarkan saya salah selama ini. Pulang, bilang ke istrinya, Bu, saya tahu penyebab kita tidak pernah bahagia. Kita kufur nikmat. Kita lebih sibuk memikirkan yang tidak ada daripada mensyukuri yang ada. Saya dapat pelajaran dari si kakek. Alhamdulillah Pak, kalau gitu sebagai terima kasih pindahkan tuh kakek ke rumah yang bagus. Bapak rumahnya banyak kosong, lebih baik diisi kakek. Biarlah kakek di sana ibadah, Bapak dapat pahala. Benar Ibu. Balik lagi ke sana, Kek. Terima kasih. Kakek sudah membuka hati saya. Sebagai rasa terima kasih saya, silakan kakek pindah ke salah satu rumah saya yang paling kakek suka. Semua kebutuhan makan dicukupi. Apapun yang kakek mau saya beri, karena kakek sudah membuka hati saya. Pergi sana. Orang nggak tahu diri. Loh, kenapa kakek marah? Rumah segede gini saja saya sudah susah mensyukurinya. Apalagi rumah yang gede. Pergi. Kakek pikir jawabannya begitu. Karena saudara mau jadi yang kakek itu kan. Kita sibuk juga ingin dikasih oleh orang. Walaupun hanya cerita. Ayo hadirin, mari kita nikmati, syukuri setiap pemberian Allah belum jadi kebaikan kecuali kalau sudah disyukuri. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik, dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang yang beriman. Ketika dia diberi nikmat, syakar, dia bersyukur, maka fakana khairullah, itu baik baginya. Ketika dia diberikan ujian, dia bersabar, itu baik baginya. Makanya nikmat itu bukan ada pada nikmatnya, tapi kebaikan itu ada pada syukurnya. Makin banyak bersyukur, makin banyak mendapat kebaikan. Orang yang tidak syukur walaupun banyak nikmat, makin banyak mendapat laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Yakfi, cukup. Ada pertanyaan?